قلبي جرالك ايه كل يوم تسألني عليه فوق بقى ملي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asa Mulia Kitab Rutu NIM 2024010790. Saya mahasiswa dari Stid Hamzah Fansuri, Kota Subulus Salam. Saya prodi Pendidikan Agama Islam semester 1. Jadi, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang identitas nasional. Identitas memiliki arti sebagai ciri, tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau kelompok yang membedakan dengan yang lainnya. Sementara nasional memiliki arti bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri meliputi suatu bangsa. Jadi, dapat disimpulkan, identitas nasional adalah ciri khas suatu bangsa, pandangan hidup, kepribadian, filsafah bangsa, dan ideologi yang dianut suatu bangsa yang dikaitkan dengan nilai-nilai yang ada di suatu negara tersebut. Identitas nasional ini akan membedakan suatu bangsa dari bangsa lainnya sehingga mudah untuk dikenali. Ada beberapa faktor yang membentuk identitas nasional. Yang pertama yaitu sejarah. Sejarah menjadi faktor pembentuk identitas nasional suatu bangsa karena berbagai fase kehidupan seperti primitif, penjajahan, hingga kemerdekaan memberikan pandangan yang berbeda-beda bagi masyarakat di masing-masing bangsa. 2. Kebudayaan. Kebudayaan merupakan hasil dari olah rasa, karya, cipta, dan karsa manusia yang menghasilkan pengetahuan sebagai makhluk sosial. Yang ketiga yaitu suku bangsa. Suku bangsa merupakan golongan sosial yang telah ada sejak lahir atau dikenal dengan istilah askriptif. Suku bangsa adalah ciri khas yang khusus sebagai pemersatu dan identitas masyarakat di suatu bangsa. Kemudian yang keempat, agama. Agama adalah kepercayaan umat manusia terhadap Tuhan. Masing-masing bangsa memiliki kepercayaan terhadap agama-agama tertentu dan ini turut mempengaruhi identitas nasional mereka. Kemudian yang kelima, bahasa. Bahasa menjadi salah satu faktor pembentuk identitas nasional bangsa juga karena merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh masyarakat sehari-hari. Ada beberapa faktor lain yang membentuk identitas nasional. Yang pertama, faktor objektif. Faktor objektif ini meliputi faktor geografis dan demografis. Kondisi geografis yang membentuk Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki iklim tropis. Yang kedua yaitu faktor subjektif. Faktor subjektif ini meliputi faktor sosial, politik, kebudayaan, dan sejarah yang dimiliki bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga, faktor primer. Faktor ini meliputi etnis, teritorial, bahasa, dan agama. Indonesia merupakan bangsa yang memiliki berbagai macam budaya, bahasa, dan agama. Keempat, faktor pendorong. Faktor ini meliputi komunikasi dan teknologi, seperti lahirnya angkatan bersenjata dalam kehidupan negara. Dalam hubungan ini, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam suatu bangsa merupakan identitas nasional yang dinamasi. Yang kelima yaitu faktor penarik. Faktor ini meliputi bahasa, birokrasi yang tumbuh, dan sistem pendidikan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sudah ditetapkan menjadi bahasa nasional dan kesatuan nasional. Yang keenam yaitu faktor reaktif. Faktor ini meliputi dominasi, pencarian identitas, dan juga penindasan. Seperti yang sudah diketahui bahwa bangsa Indonesia pernah dijajah oleh bangsa asing selama beratus-ratus tahun. Kemudian saya akan menyebutkan ciri-ciri identitas nasional. Ada dua ciri-ciri identitas nasional, yaitu yang pertama, memiliki keinginan untuk merdeka. Masyarakat di Indonesia mengetahui bahwa bangsa dan negara Indonesia pernah dijajah oleh bangsa asing. Maka dari itu, seluruh bangsa Indonesia berusaha untuk melawan semua penjajahan yang dilakukan oleh bangsa lain. Kemudian yang kedua yaitu persatuan dan kesatuan Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Pulau yang ada di Indonesia begitu banyak, mulai dari Sabang hingga Merauke. Setiap pulau memiliki adat, kebudayaan, bahasa, dan tradisinya masing-masing. Sehingga setiap masyarakat Indonesia harus saling menghargai setiap perbedaan tersebut. Ada beberapa jenis-jenis identitas nasional. Yang pertama, identitas fundamental. Istilah fundamental bisa diartikan sebagai hal yang pokok. Identitas fundamental ini memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan negara. Identitas fundamental meliputi dasar negara, falsafah, dan juga ideologi. Yang kedua, identitas instrumental. Istilah instrumental bisa diartikan sebagai sebuah alat atau media. Identitas instrumental dalam identitas nasional Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini meliputi bendera merah putih,
Garuda Pancasila sebagai lambang negara, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang ketiga yaitu identitas alamiah. Berbeda dengan kedua identitas sebelumnya yaitu identitas fundamental dan identitas instrumental. Identitas ini merupakan hal yang bersifat alami, yang dimana hal yang alami ini tercipta dari kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Identitas ini meliputi negara Indonesia yang berbentuk kepulauan dengan jumlah ribuan pulau. Kemudian, saya akan menyebutkan ada beberapa fungsi identitas nasional. Yang pertama, fungsi identitas nasional yaitu sebagai alat untuk mempersatukan bangsa. Dengan kata lain, tanpa adanya identitas nasional, suatu bangsa akan sulit untuk disatukan. Dan yang kedua yaitu sebagai landasan negara. Setiap negara memiliki landasan negara supaya apa? Supaya bisa membuat suatu negara terus berkembang. Adanya landasan negara bisa membuat cita-cita bangsa dan negara menjadi terwujud. Yang ketiga yaitu sebagai karakteristik bangsa dan pembeda dari bangsa lain. Dengan begitu, suatu negara tidak akan pernah kehilangan jati dirinya dan tetap mempertahankan nilai-nilai kebudayaan. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan tentang identitas nasional. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat berguna bagi saya sendiri dan bagi kita semua. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.